80.000 ton. Bayangin kekuatan yang bisa ngeremukin 10 tank sekaligus. Mesin setinggi gedung 10 lantai yang bisa ngubah gumpalan baja panas ratusan ton jadi panel datar. Kayak mainan plastisin aja. Ini bukan film sci-fi loh. Ini pabrik press tempat terkuat di dunia yang udah beroperasi di Cina sejak tahun 2013. 80.000 ton tekanan. Itu lebih berat dari 50.000 mobil yang nimpa satu potongan logam seukuran meja sekaligus. Emang kenapa sih manusia butuh mesin segede dan sekuat ini? Rahasia apa yang tersembunyi di balik sejarahnya sejak zaman Perang Dingin? Gimana caranya Uni Soviet bikin monster 75.000 ton, terus Amerika Serikat bales dengan press 50.000 ton? Lo bakal tahu gimana raksasa industri logam ini lahir, gimana kekuatan super gede ini bekerja, dan apa aja yang bisa dibuat dengan tekanan segitu. Tonton sampai habis, di akhir bakal kelihatan banget seberapa gila ciptaan manusia ini. Cerita mesin pres raksasa ini nggak dimulai dari tujuan damai, tapi dari perlombaan senjata di era Perang Dingin. Akhir tahun 40-an sampai awal 50-an, industri penerbangan dan pembuatan roket butuh solusi yang benar-benar baru. Pesawat makin gede, makin cepat, terbangnya makin tinggi. Roket juga makin gedean ukurannya. Dan buat semua itu, mereka butuh komponen utuh super besar dari logam kuat. Lengaran sayap dari titanium, panel badan pesawat dari aluminium, bagian mesin roket dari baja. Kalau nyambung bagian-bagian ini pakai las, konstruksinya bakal lebih lemah. Sambungan las gampang rusak kalau kena beban berat atau getaran. Makanya dibutuhlah teknologi yang bisa menempa komponen raksasa jadi satu kesatuan utuh, tanpa sambungan sama sekali. Dari situlah ide mesin pres hidrolik super kuat ini lahir. Amerika Serikat yang pertamanya dari ini. Dan di tahun 50-an mereka bikin beberapa mesin pres dengan kekuatan sampai 50.000 ton. Uni Soviet juga nggak mau kalah. Di tengah persaingan luar angkasa dan perlombaan senjata yang lagi panas-panasnya, USSR bikin mesin pres tempas seberat 75.000 ton. Ini rekor dunia banget waktu itu loh. Mesin raksasa ini berdiri di lantai pabrik kayak kuil logam. Puluhan meter tingginya, ratusan ton konstruksinya. Silinder hidroliknya setebal orang berdiri. Pres ini bikin Uni Soviet bisa mencetak komponen buat roket, kapal selam, pesawat, dengan ukuran yang sebelumnya mustahil. Bagian titanium solid sepanjang beberapa meter, ini bukan impian lagi, tapi kenyataan. Kekuatan 75.000 ton artinya logam sekeras apapun jadi kayak lilin di tangan. Perang Dingin ngedorong kemajuan teknologi, dan mesin pres raksasa ini jadi salah satu simbolnya. Selama puluhan tahun, mesin-mesin pres ini tetap jadi puncak kehebatan engineering. Tapi di tahun 2013, Cina nge-break semua rekor. Di salah satu pabrik metalurgi mereka, dioperasiin mesin pres hidrolik dengan kekuatan 80.000 ton. 80.000 ton itu kekuatan yang susah banget dibayangin loh. Itu tuh sama kayak berat kapal pesiar raksasa yang nge-crash area seukuran meja makan doang. Atau tekanan yang setara sama berat 50.000 mobil penumpang. Konstruksi presnya bikin geleng-geleng kepala. Tingginya kayak gedung apartemen 10 lantai, berat mesinnya sendiri ribuan ton baja sama besi tuang, sistem hidrolik super gede yang bisa ngasilin kekuatan gila-gilaan kayak gitu. Pres ini nggak cuma pecahin rekor aja, tapi benar-benar buka era baru kemungkinan yang unlimited. Sekarang bisa nge-stem komponen dengan ukuran yang dulu dianggap mustahil banget. Panel buat pesawat komersial, komponen roket luar angkasa, peralatan reaktor, semuanya jadi aksesibel gara-gara mesin ini. Gimana sih cara kerja mesin raksasa ini? Intinya,
hidrolik. Bayangin silinder-silinder gede banget, diisi oli dengan tekanan yang gila-gilaan. Pas oli bertekanan masuk ke silinder, piston mulai bergerak. Tapi ini bukan piston biasa. Diameternya aja diukur dalam meter, gerakannya puluhan meter. Pelan, tapi dengan kekuatan yang gak kebayang. Piston turun ke bawah, di mana ada plat masif dengan bongkahan logam pijar di atasnya. Bongkahan ini beratnya ratusan ton. Ingot baja, titanium, atau aluminium yang super gede. Dipanasin sampai sekitar 1200 derajat. Logamnya menyala oranye terang, panasnya bikin gak tahan. Bengkel penuh dengan deru hidrolik, bau logam panas campur oli. Dan plat atas mesin pres mulai turun. Pelan, nyaris khidmat. Tapi di balik ketenangan itu, ada kekuatan 80.000 ton. Kontak. Plat atas mesin pres menyentuh benda kerja yang lagi membara. Dan dimulailah keajaiban deformasi. Logam yang kalau suhu normal keras kayak batu, di bawah tekanan segede ini mulai mengalir kayak pasta kental. 80.000 ton nggak ngasih pilihan buat logamnya. Benda kerjanya gepeng melebar ke samping ngikutin bentuk cetakan. Dari batangan tebal jadi panel datar atau komponen 3D yang rumit. Prosesnya diiringi suara gemuruh yang bikin telinga budak. Logamnya retak, mengerang, kelebihannya keluar mengalir ke samping kayak aliran lava panas banget. Suhu, tekanan, kekuatan, semuanya dikontrol komputer dengan presisi sampai milimeter. Salah dikit aja benda kerja puluhan ton bisa rusak. Atau lebih parah lagi, mesin presnya bisa rusak. Tapi operatornya tahu banget tugasnya. Satu siklus stamping cuma butuh beberapa menit. Tapi hasilnya, komponen utuh tanpa sambungan sama sekali dengan struktur internal yang sempurna. Kenapa ini penting banget? Karena komponen yang ditempa utuh itu jauh lebih kuat daripada konstruksi yang dilas. Sambungan las itu selalu jadi titik lemah. Waktu kena beban, getaran, atau tekanan berulang, retakan pasti mulai dari sambungan itu. Nah, di dunia penerbangan atau luar angkasa, retak sedikit aja udah berarti bencana. Makanya komponen besar kayak spar sayap pesawat, panel badan pesawat, bagian landing gear atau komponen mesin roket harus dibuat utuh tanpa sambungan. Mesin pres super gede ini bisa nempa balok titanium sepanjang 10 meter tanpa satupun sambungan loh, atau panel aluminium seukuran setengah sayap Boeing, atau bahan baja buat peralatan reaktor yang beratnya 200 ton. Dulu, komponen sebesar ini harus dilas dari puluhan bagian. Sekarang bisa dibuat dalam sekali tekanan pres aja. Ini benar-benar revolusi di dunia manufaktur. Tapi mesin pres 80.000 ton ini nggak cuma buat penerbangan dan antariksa doang loh. Ini juga soal energi. Poros gede banget buat turbin air, rotor reaktor nuklir, casing bertekanan tinggi. Semua itu butuh tempa yang utuh dan ukurannya gila-gilaan. Bayangin aja, poros turbin air sepanjang 15 meter dengan diameter 2 meter. Beratnya lebih dari 100 ton. Ngetempa bagian sekelas ini cuma bisa pakai mesin pres super kuat. Bahan mentahnya dipanasin di tungku seukuran rumah, terus diangkat pakai kren ke plat pres, dan dalam beberapa kali benturan langsung dibentuk sesuai yang dibutuhin. Setiap benturan itu artinya 80.000 ton kekuatan yang ngebentuk logamnya, ngepadatin strukturnya, ngeluarin cacat dari dalamnya. Abis ditempa, bagiannya didinginkan pelan-pelan, terus dikasih perlakuan panas dan mesin finishing. Tapi, pondasi kekuatannya ya dibikin pas di mesin pres ini. Cina nggak bangun mesin pres ini tanpa alasan jelas.
Negara mereka lagi giat banget ngembangirin industri penerbangan, program luar angkasa, sama energi nuklir. Semua itu butuh teknologi yang dulu cuma bisa diakses sama AS dan Rusia doang. Mesin pres 80.000 ton ini tuh basically pernyataan mereka kalau mau jadi pemimpin teknologi. Sekarang Cina udah bisa produksi komponen yang dulu harus beli dari luar negeri atau puas aja sama ukuran yang lebih kecil. Ini namanya kemandirian strategis. Kalau lo punya mesin pres sekelas ini, lo bisa bikin pesawat sendiri, roket sendiri, reaktor sendiri tanpa harus bergantung sama teknologi orang lain. Nggak heran info detail soal spesifikasi dan kemampuan mesin pres ini dijaga ketat banget. Ini bukan cuma peralatan produksi biasa, ini elemen penting buat keamanan nasional dan kedaulatan teknologi mereka. Di dunia, mesin pres kayak gini tuh cuma segelintir doang. Rusia masih punya mesin raksasa peninggalan Soviet yang kapasitasnya 75.000 ton, dan sampai sekarang masih dipakai di pabrik-pabrik pertahanan mereka. Amerika Serikat juga masih ngandelin mesin 50.000 ton yang udah dibikin dari tahun 50-an sampai 60-an. Sekarang Cina jadi juaranya dengan kapasitas 80.000 ton. Bahkan ada rencana bikin mesin pres yang lebih gede lagi, 100.000 ton atau bahkan lebih. Tapi setiap mesin kayak gini tuh investasinya gede banget. Biaya bikin mesin pres super kuat ini bisa nyampe ratusan juta dolar loh. Butuh fondasi khusus yang masuk ke dalam tanah puluhan meter. Butuh sistem hidrolik yang super kuat, tunggu buat ngemanasan bahan baku, sama kren yang bisa ngangkat ratusan ton. Ini tuh satu kompleks utuh yang luasnya kayak lapangan bola. Tapi hasilnya sebanding kok. Bisa produksi komponen yang nggak bisa dibuat sama siapapun. Nah, lewat sejarah Perang Dingin, lewat balapan teknologi antara negara-negara adidaya, lewat puluhan tahun pengembangan teknik, akhirnya manusia sampai pada pres 80.000 ton. Ini bukan cuma mesin biasa, ini simbol bahwa kita udah belajar menguasai materi dengan kekuatan yang bisa dibandingin sama proses geologis. Waktu 80.000 ton menghantam logam yang lagi membara, rasanya kayak kerak bumi yang kepencet jadi gunung karena lempeng tektonik. Cuma bedanya di sini, prosesnya dikontrol sama manusia. Setiap komponen yang keluar dari pres sekuat itu punya jejak kekuatan dan presisi yang nggak terbayangin. Pesawat terbang, roket meluncur keluar angkasa, reaktor ngasilin energi. Dan di balik semua itu ada pres-pres raksasa yang bisa ngeremukin logam kayak plastisin. Ini cerita tentang gimana manusia belajar menciptakan kekuatan para dewa dan memanfaatkannya buat menaklukkan langit, luar angkasa, dan atom. Setiap tahun, lebih dari 1 miliar ban baru tercipta di dunia. Dan jumlah yang sama berakhir di tempat pembuangan sampah. Bayangkan saja, hanya di Amerika Serikat, lebih dari 250 juta ban didaur ulang setiap tahunnya, menyelamatkan planet dari gunungan sampah. Tapi kemana perginya cincin-cincin hitam ini setelah menempuh ribuan mil? Mereka tidak lenyap begitu saja. Mereka melewati api, baja, dan mesin penghancur untuk terlahir kembali. Dan yang paling menarik, kita bahkan tidak menyadari bahwa kita setiap hari berjalan di atas kehidupan kedua mereka. Tetaplah bersama kami sampai akhir, karena di sana saya akan mengungkap rahasia yang akan selamanya mengubah pandangan Anda tentang ban biasa. Oleh karena itu, hari ini kita akan pergi ke pemakaman ban mobil. Lahan berhektar-hektar yang dipenuhi gunungan cincin karet hitam. Mereka adalah para veteran jalanan yang sunyi, yang telah menempuh ribuan mil, dan kini terbaring di sini, seolah tak lagi dibutuhkan. Tapi ini bukanlah akhir dari kisah mereka. Ini hanyalah awal dari reinkarnasi mereka yang luar biasa.
Kita akan menelusuri bagaimana potongan-potongan karet yang usang dan kotor ini melewati serangkaian ujian brutal namun berteknologi tinggi untuk terlahir kembali menjadi jantung yang lembut dari sebuah stadion olahraga modern. Orang Amerika telah belajar memberikan kehidupan kedua bagi sebagian ban. Tingkat daur ulang ban bekas di AS saat ini lebih dari 85%. Ini berarti lebih dari 250 juta ban setiap tahunnya lolos dari tempat pembuangan sampah dan dikirim untuk dilahirkan kembali. Sebagian dibakar sebagai bahan bakar berefisiensi tinggi, sebagian digunakan dalam konstruksi sipil, tetapi jumlah yang signifikan dan terus bertambah diubah menjadi remah karet. Di pemakaman ban ini beroperasi sebuah mesin yang mirip T-Rex baja. Ini adalah mesin penghancur industri, shredder. Sebuah loader raksasa mengambil segenggam penuh ban bekas dan melemparkannya ke dalam mulut baja mesin ini. Di dalamnya, dengan derit yang memekakan telinga, berputar dua poros masif dengan kait-kait tebal dan tajam. Mereka mencengkeram ban dengan kekuatan tanpa ampun dan dengan retakan yang luar biasa merobeknya menjadi serpihan-serpihan. Di dalam setiap ban, terdapat kawat baja, steel cord, kerangka kuat dari kawat baja. Selama proses perobekan, kawat ini terlepas, berubah menjadi jaring-jaring berkilauan dari benang baja, bercampur dengan potongan karet. Campuran kacau antara karet dan baja ini bergerak lebih jauh di atas ban berjalan. Dan disinilah magnet industri raksasa yang kuat dan berputar di atas aliran material yang hancur ini ikut bermain. Ia, seperti magnet kulkas tetapi jutaan kali lebih kuat, menarik semua benang baja dari massa karet. Dengan derit dan dentang, kawat baja menempel pada magnet dan dijatuhkan ke dalam wadah terpisah. Baja ini kemudian akan dikirim untuk dilebur kembali, sementara karet kita yang sudah bersih melanjutkan perjalanannya. Tapi ukurannya masih terlalu besar. Pemberhentian berikutnya, granulator. Selama proses ini, satu komponen ban lainnya terlepas, kawat tekstil, textile cord. Ini adalah serat nilon atau polyester yang memberikan kekuatan tambahan pada ban. Serat-serat ringan dan halus ini perlu dihilangkan. Untuk itu, butiran karet melewati sistem saringan bergetar dan separator udara. Aliran udara yang kuat secara harfiah meniup habis serat tekstil yang ringan, hanya menyisakan butiran karet yang bersih dan berat. Sekarang kita memiliki material yang bersih, tetapi masih cukup besar. Untuk menjadi lapisan stadion, ia perlu diubah menjadi remah. Untuk itu, butiran-butiran tersebut dikirim untuk penghancuran akhir, seringkali ke dalam apa yang disebut penggilingan cracker mills. Sebagai hasil dari proses ini, kita akhirnya mendapatkan apa yang menjadi tujuan dari semuanya, remah karet, rubber crumb. Ini adalah massa yang homogen dan gembur, mirip kaviar hitam atau pasir kasar, di mana ukuran setiap partikelnya hanya beberapa milimeter. Remah ini diayak dengan cermat untuk memastikan keseragaman ukuran yang sempurna, dan dikemas dalam karung-karung raksasa masing-masing seberat 1 ton. Perjalanannya dari ban kotor menjadi bahan baku bersih berteknologi tinggi telah selesai. Dan sekarang, mari kita pindah ke tempat di mana remah hitam ini akan menemukan panggilan sejatinya, pembangunan stadion baru. Para pekerja menggelar gulungan-gulungan besar rumput sintetis di atas dasar kerikil yang telah diratakan dengan sempurna. Tetapi saat ini, rumput itu terlihat kusam dan tak bernyawa, menempel rata di dasar. Agar bisa berdiri tegak dan terlihat seperti rumput asli, mereka membutuhkan penyangga. Dan disinilah sebuah mesin khusus masuk ke lapangan, mirip dengan penyebar pupuk besar. Dimulailah proses yang disebut pengisian atau infill.
Pertama, mesin secara merata menyebarkan lapisan pasir kuarsa halus yang bulat di seluruh lapangan. Pasir ini berat dan mengendap di dasar karpet, berfungsi sebagai pemberat agar rumput tidak bergeser. Dan setelah pasir, pahlawan utama kita ditaburkan di lapangan, remah karet hitam. Mesin tersebut juga menyebarkannya secara merata di seluruh permukaan. Dan disinilah transformasi utama terjadi. Ini seperti berlari di atas miliaran trampolin kecil. Hal ini secara drastis mengurangi beban pada sendi para atlet dan membuat jatuh menjadi jauh lebih aman. Sentuhan terakhir adalah menyisir lapangan. Sebuah mesin khusus dengan sikat raksasa berjalan di atas rumput, dengan cermat mencampur pasir dan remah karet serta menyisirnya ke dalam hingga ke dasar, membuat setiap helai rumput berdiri tegak lurus sempurna. Dan kini ketika pekerjaan selesai, di hadapan kita terhampar lapangan yang hijau sempurna, kenyal, dan aman. Dan mungkin tidak ada satupun pemain yang berlari di atasnya yang menyadari bahwa di bawah kaki mereka terbaring jutaan partikel dari ban mobil bekas. Untuk membuat satu lapangan sepak bola Amerika atau sepak bola standar, dibutuhkan rata-rata antara 20.000 hingga 40.000 ban mobil bekas. Coba pikirkan, satu lapangan saja sudah memakan habis segunung sampah karet. Dan ada berapa banyak lapangan seperti itu di negara ini? Saat ini, di AS terdapat lebih dari 13.000 lapangan dengan rumput sintetis. Di sekolah, perguruan tinggi, taman, dan arena profesional. Dan sekarang, matematika sederhana. Jika kita mengambil angka minimum 20.000 ban per lapangan, maka hasilnya adalah lebih dari 260 juta ban bekas telah menemukan rumah baru mereka hanya di lapisan lapangan olahraga di seluruh negeri. Rumput alami adalah sesuatu yang sangat rewel. Ia perlu dipotong, disiram, dipupuk, dan diberi waktu istirahat secara teratur. Rata-rata, lapangan alami hanya bisa menahan tidak lebih dari 20 jam permainan per minggu. Dan lapangan dengan rumput sintetis, ia bisa digunakan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik saat hujan maupun panas. Dan sekarang tentang air. Satu lapangan rumput sintetis dapat menghemat antara hampir 2 juta hingga hampir 4 juta liter air setiap tahunnya. Itu adalah jumlah air yang digunakan oleh sebuah keluarga rata-rata selama beberapa tahun. Tambahkan penghematan untuk pupuk dan pekerjaan mesin pemotong rumput dan keuntungannya menjadi jelas. Di dalam tungku raksasa, lahir sungai logam putih, terang bagai matahari, yang melelehkan segala sesuatu di jalannya. Tapi, tahukah kalian, untuk mendapatkan 1 ton besi cor, dibutuhkan hampir 2 ton batu dan batu bara. Sepertinya ini keajaiban, di mana dari biji kotor menghilang ratusan kilogram oksigen dan kotoran, hanya menyisakan logam murni. Hanya beberapa puluh tungku seperti ini di Amerika Serikat menghasilkan lebih dari 25 juta ton per tahun, cukup untuk membangun 250 kapal induk. Namun, dalam cerita ini ada rahasia yang hanya akan terungkap bagi mereka yang menonton sampai akhir. Semuanya dimulai jauh di tambang, tempat biji besi ditambang. Ini bukan logam, melainkan batu kemerahan, coklat kemerahan, yang terlihat seperti tanah berkarat. Di dalamnya, besi terikat erat dengan oksigen, dan tugas utama kita adalah melepaskan oksigen ini, membebaskan logam murni. Bersama dengan biji, 2 bahan penting lainnya dibawa ke pabrik untuk resep neraka kita. Yang pertama adalah kokas. Ini adalah batu bara yang diolah secara khusus, dibakar dalam tungku tanpa udara untuk menghilangkan semua kotoran. Hasilnya adalah karbon murni dan berpori yang terbakar dengan panas luar biasa. Kokas dalam proses kita adalah bahan bakar sekaligus agen kimia utama. Bahan ketiga adalah batu kapur, batu biasa. Perannya adalah menjadi pembersih.
Batu kapur saat dipanaskan akan bekerja seperti magnet untuk kotoran ini, mengumpulkannya menjadi massa terpisah. Dan sekarang, mari kita pindah ke pabrik, di mana berdiri pahlawan utama cerita kita, Tungku Tinggi. Ini adalah menara setinggi lebih dari 30 meter, seluruhnya dilapisi bata tahan api dari dalam dan dikelilingi jaringan pipa. Menara ini tidak pernah tidur, bekerja terus-menerus, 24 jam sehari, kadang bertahun-tahun tanpa henti. Ini adalah perut raksasa yang harus terus diberi makan. Dari atas, dengan bantuan pengangkat skip khusus yang mirip kereta kecil, bahan-bahan kita dimuat ke dalam tungku. Tapi bukan sembarangan, melainkan berlapis-lapis, seperti lasagna industri. Lapisan kokas, lalu lapisan biji besi dengan batu kapur, lagi lapisan kokas, dan seterusnya. Untuk mendapatkan 1 ton besi cor cair, perlu memuat hampir 2 ton bahan mentah ke dalam tungku. Angka ini mencakup biji besi, kokas, dan batu kapur. Ini menunjukkan seberapa efisien Tungku Tinggi bekerja sebagai penyaring raksasa. Mengambil hampir 2 ton batu dan batu bara, membakar semua yang berlebih, dan menghasilkan 1 ton logam murni dan terkonsentrasi. Ini adalah keajaiban industri sejati. Dan begitu tungku diberi makan, bagian terpanas dimulai. Di bagian bawah tungku ada lubang khusus yang disebut tuyer. Melaluinya, udara ditiupkan ke dalam tungku di bawah tekanan besar. Dipanaskan hingga 1100 derajat Celcius. Udara panas ini seketika membuat kokas terbakar dengan keganasan luar biasa. Seluruh massa bahan yang dimuat dari atas memulai perjalanan panjangnya ke bawah, melewati zona dengan suhu berbeda. Pertama, di bagian atas, gas panas yang naik dari bawah mengeringkan dan memanaskan biji. Sedikit lebih rendah dimulai kimia. Kokas panas bereaksi dengan oksigen membentuk karbon monoksida. Dan gas karbon monoksida ini adalah pahlawan pencuri kita. Naik dengan rakus ke atas, bertemu biji besi dan mulai merenggut atom oksigen darinya, meninggalkan besi murni. Kira-kira di tengah jalan ke bawah, suhu menjadi sangat tinggi sehingga besi dan kotoran mulai meleleh. Di sini masuk pemain kita, pembersih batu kapur. Terurai dan mulai mengumpulkan semua kotoran yang tidak diinginkan, membentuk massa cair dan ringan yang disebut terak. Di bagian paling bawah tungku, di jantungnya yang disebut dapur, terkumpul danau dari 2 cairan yang tidak tercampur. Di dasar, karena lebih berat, terkumpul besi cair murni. Dan di atasnya, seperti minyak di air, mengapung terak cair yang lebih ringan. Setiap beberapa jam, tiba saatnya kebenaran, pengeluaran. Mesin khusus mirip bor raksasa mengebor lubang di dinding tahan api tungku. Pertama, untuk mengeluarkan terak. Dari lubang, dengan mendesis keluar sungai orange terang dan kental dari batu cair. Ketika terak dikeluarkan, pertunjukan utama dimulai. Bor mengebor lubang lain sedikit lebih rendah. Lubang untuk besi cor. Dan dari sana, dengan gemuruh dan cahaya membutakan, menyembur aliran logam cair. Bukan oranye, tapi putih keemasan, begitu terang sampai menyakitkan untuk melihatnya tanpa kacamata khusus. Darinya keluar panas yang begitu terasa di kulit dari puluhan meter jauhnya. Sungai logam yang membutakan, melemparkan air mancur percikan, mengalir melalui saluran tahan api panjang ke dalam sendok besar bergerak yang mirip cerutu raksasa di atas roda, yang disebut torpedo. Torpedo ini dapat menampung beberapa ratus ton logam cair dan seperti termos menjaganya tetap panas saat dibawa ke bengkel berikutnya. Apa yang kita dapatkan dari Tungku Tinggi dalam bahasa Inggris disebut pig iron, mengandung banyak karbon yang membuatnya sangat rapuh. Ketika logam dicetakan mendingin, mengeras, dan setelah cetakan dipecahkan, muncullah produk besi cor yang sudah jadi.
Dan begitulah, setelah melewati perjalanan dari batu kemerahan dingin melalui perut api tungku tinggi, di mana kimia dan panas melakukan tugasnya, lahir material berat, andal, dan tahan lama ini yang melayani kita dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tahun, tungku tinggi di Amerika Serikat menghasilkan sekitar 30 juta ton besi cor. Angka ini sangat besar, sehingga sulit dibayangkan. Mari kita coba. Kapal induk rata-rata kelas Nimitz beratnya sekitar 100.000 ton. Ini berarti dalam setahun, pabrik Amerika melebur cukup besi cor untuk membangun armada 250 kapal induk seperti itu. Atau jika diterjemahkan ke sesuatu yang lebih membumi, keberat mobil penumpang rata-rata, jumlah logam ini cukup untuk membuat lebih dari 12 juta mobil. Ini seluruh bangsa otomotif yang lahir dalam api tungku tinggi dalam 1 tahun. Di seluruh negara saat ini, hanya ada sekitar 1,5 lusin tungku tinggi yang beroperasi. Bukan ribuan pabrik kecil, tapi sejumlah kecil titan sejati. Ini berarti setiap menara ini adalah monster yang sangat produktif. Tungku tinggi rata-rata di Amerika Serikat melebur lebih dari 5.000 ton besi cor setiap hari. Setiap hari. Lebih dari 90% dari semua besi cor yang dilebur dalam tungku tinggi bukan produk akhir. Ini hanya langkah pertama. Logam panas yang kaya karbon ini pada dasarnya adalah bahan baku untuk produksi baja. Dibawa dalam torpedo khusus ke bengkel berikutnya, di mana dalam konverter oksigen atau tungku listrik, darinya akan dibakar karbon berlebih, mengubah besi cor rapuh menjadi baja yang kuat dan lentur. Dengan demikian, 25 juta ton besi cor ini adalah fondasi dari mana kemudian akan tumbuh pencakar langit, dibangun jembatan, dibuat mobil, kapal, dan bahkan alat-alat sederhana. Setiap tahun di dunia, hanya dibuat 21 pesawat misterius B-2 Spirit, hantu langit yang sesungguhnya. Panjangnya hampir seperti gedung bertingkat, dan bentangan sayapnya lebih besar dari lapangan sepak bola. Tapi, intrik utamanya terletak pada materialnya. Komposit, titanium, dan paduan aluminium membuatnya ringan, namun sangat kuat dan hampir tidak terlihat oleh radar. Gelombang radio hilang di dalam lapisan-lapisannya. Cat menyerap sinyal, dan mesin menyembunyikan jejak panasnya, seperti bayangan di langit malam. Ini bukan sekedar pesawat, ini adalah mitos rekayasa yang telah menjadi legenda selama puluhan tahun. Tonton sampai akhir, dan Anda akan mengetahui rahasia yang bahkan tidak ditampilkan dalam arsip militer. Semuanya dimulai dengan pemilihan material, dan di sini B-2 Spirit benar-benar luar biasa. Untuk badannya, tidak digunakan logam biasa seperti pada pesawat lama, melainkan komposit, titanium, dan paduan aluminium. Komposit adalah sandwich berlapis-lapis dari serat dan resin yang lebih ringan dari baja, namun jauh lebih kuat. Berkat material inilah, pesawat ini tidak hanya menahan beban yang sangat besar, tetapi juga tetap hampir tidak terlihat oleh radar. Gelombang radio hanya hilang di dalam lapisan komposit tanpa memantul kembali. Bayangkan, panjang B-2 hampir 21 meter dan bentangan sayapnya lebih dari 52 meter. Ini seperti lapangan sepak bola, hanya saja bukan rumput, melainkan stealth hitam yang meluncur di langit. Berat B-20 lebih dari 71 ton, dan masa lepas landas maksimumnya mencapai 171.000 kg. Namun, bahkan dengan ukuran seperti itu, pesawat ini terlihat elegan karena bentuknya adalah aerodinamika murni. Tidak ada tonjolan berlebih, semuanya halus seperti di alam. Setiap detail dibuat dengan presisi tinggi. Titanium dan aluminium digunakan di tempat yang membutuhkan kekuatan khusus, misalnya pada titik pemasangan mesin atau roda pendaratan. Sedangkan komposit menutupi hampir seluruh permukaan. Merekalah yang bertanggung jawab atas stealth dan keringanan. Ngomong-ngomong, lapisan khusus pada badan pesawat tidak hanya menyerap gelombang radio, tetapi juga melindungi pesawat dari suhu ekstrim di ketinggian lebih dari 15.000 meter. Selanjutnya, dilakukan pengolahan bertahap.
penghalusan, kontrol kualitas, penerapan lapisan khusus. Setiap milimeter diperiksa dengan pemindai laser agar tidak ada retakan atau celah sekecil apapun. Di sini semuanya berada di level teknologi tinggi. Robot dan manusia bekerja bersama menciptakan karya seni rekayasa yang sesungguhnya. Berkat material dan teknologi inilah, B2 Spirit dapat terbang ribuan kilometer sambil tetap tidak terlihat oleh radar maupun kamera thermal. Dalam B2 Spirit tidak ada yang kebetulan. Setiap lengkungan badan pesawat, setiap garis sayap adalah hasil ribuan jam perhitungan dan pengujian. Para insinyur benar-benar menggambar pesawat di udara agar tidak hanya terbang, tetapi menyatu dengan langit. Berkat bentuk inilah, B2 terlihat sangat futuristik. Seolah-olah pesawat ini tidak diciptakan untuk menantang udara, tetapi untuk menjadi bagian darinya. Setiap detail, bahkan tonjolan terkecil, dihitung dengan superkomputer. Bayangkan, bahkan paku keling dan sambungan pada badan pesawat disembunyikan agar tidak menciptakan pantulan berlebih bagi radar. Dan ada juga senjata rahasia di sini, cat khusus. Ini bukan sekadar lapisan hitam matte, tetapi lapisan multikomponen yang menyerap gelombang radio dan tidak membiarkannya memantul kembali. Itulah sebabnya bahkan radar yang kuat melihat B2 sebagai titik kecil atau bahkan tidak menyadarinya di langit. Perakitan B2 Spirit adalah pertunjukan rekayasa sejati yang terjadi di bengkel-bengkel besar yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang terpilih. Di sini berkuasa atmosfer kerahasiaan maksimal. Manusia dan robot bekerja bersama seperti satu tim. Robot mengangkat dan menahan bagian-bagian besar, sementara para insinyur memasang detail terkecil secara manual. Badan pesawat dirakit bagian demi bagian, seperti puzzle 3 dimensi raksasa, di mana setiap elemen harus pas pada tempatnya dengan sempurna. Semua sambungan diperiksa dengan laser. Ini terlihat seperti adegan dari film fiksi ilmiah. Derek besar, pemindai laser, orang-orang berseragam khusus, robot yang bergerak dengan presisi luar biasa. Setiap hari di bengkel-bengkel ini adalah satu langkah lagi menuju penciptaan pesawat yang mengubah aturan main di dunia penerbangan. Selanjutnya, mesin-mesin memasuki panggung, jantung sejati B2 Spirit. Para perancang menyembunyikan mesin di dalam badan pesawat, bukan menempatkannya di luar seperti kebanyakan pesawat. Berkat integrasi seperti itu, B2 terlihat sangat halus, dan ini juga membantu menyembunyikan jejak panas. Semua triknya ada pada knalpot. Gas panas yang biasanya terlihat jelas oleh sensor inframerah, di sini melewati saluran panjang khusus. Dalam saluran ini, gas-gas mendingin, bercampur dengan udara dingin, dan baru setelah itu keluar. Karena itu, bahkan kamera thermal modern melihat B2 sebagai bayangan yang hampir tidak terlihat di langit. Kokpit pesawat terisolasi, terlindung dari kebisingan dan cahaya, nyaman bahkan selama penerbangan berjam-jam. Selanjutnya, pada dasar ini dilapisi lapisan isolasi, agar di dalam selalu tenang dan nyaman, bahkan jika mesin mengaum di luar. Rasanya seperti berada dalam kapsul yang mengisolasi dari seluruh dunia. Sekarang, di tengah kokpit dipasang 2 kursi, berdiri berdampingan, seperti di mobil sport modern. Kursi lembut namun kuat, dengan banyak penyesuaian. Di depan masing-masing, layar digital besar. Semua kontrol ada dalam jangkauan, panel sentuh, joystick, tombol dengan tekstur berbeda, agar mudah ditemukan, bahkan dengan sentuhan. Di sekeliling, panel dengan instrumen. Mereka tidak menonjol, tetapi mengalir dengan halus satu ke yang lain, seperti ombak. Di kokpit, ada zona kecil untuk istirahat, tempat untuk makan, bahkan toilet kecil. Ini adalah ruang di mana Anda bisa bersantai saat rekan Anda memegang kendali. Semuanya dibuat agar kru bisa tetap fokus dan tidak lelah, bahkan selama penerbangan yang berlangsung lebih dari sehari. Ketika kokpit sudah siap, kokpit dilapisi dengan komposisi khusus yang melindungi dari perubahan suhu, dari cuaca beku hingga panas. Semua sambungan disegel agar tidak ada angin atau kebisingan asing sedikit pun. Logam yang tersembunyi di setiap knalpot mobil.
Setiap menit di planet ini, 130 mobil diproduksi. Dan di setiap mobil itu tersembunyi 2-7 gram palladium. Logam yang lebih mahal dari emas dan platinum. Langka banget sampai-sampai seluruh cadangan dunia bisa muat dalam satu ruangan aja. Tapi, tanpa logam ini, kota modern manapun bakal sesak napas. Palladium bertugas membersihkan gas buang dari zat-zat beracun. 85% dari seluruh palladium yang ditambang masuk ke katalis otomotif. Si adik kecil platinum ini udah jadi logam yang super penting di abad 21. Gimana caranya dari biji yang ditambang sedalam 1 km di bawah tanah Siberia bisa menghasilkan logam keperakan seharga $40.000 per kilogram? Lo bakal tahu kenapa palladium dinamain dari nama asteroid, gimana dia bisa ngubah racun jadi gas yang gak berbahaya, dan kenapa cadangannya bisa habis dalam 20 tahun ke depan. Tonton sampai akhir. Bagian finalnya bakal nunjukin apa yang ada di balik udara bersih di kota-kota kita. Ini kisah logam yang menentukan masa depan industri otomotif. Sejarah palladium dimulai tahun 1803 di London. Ahli kimia Inggris, William Wollaston, lagi meneliti biji platinum dari Amerika Selatan. Dia melarutkan biji itu dalam aqua regia, campuran asam klorida dan asam nitrat, satu-satunya pelarut yang bisa melarutkan platinum. Dari larutan itu, dia berhasil memisahkan platinum, tapi dia sadar ada kotoran lain yang masih tersisa di larutannya. Wollaston melakukan serangkaian operasi kimia dan berhasil mengisolasi logam baru. Berwarna putih keperakan, mirip platinum, tapi lebih ringan. Dia kasih nama palladium, diambil dari asteroid Pallas yang ditemukan setahun sebelumnya. Kebetulan apa enggak nih? Pallas dalam mitologi Yunani adalah dewi kebijaksanaan. Palladium ternyata logam yang luar biasa banget. Dia bisa nyerap hidrogen dalam jumlah 900 kali lipat dari volume aslinya. Bayangin aja, kubus palladium ukuran 1 cm x 1 cm bisa nyerap hampir 1 liter hidrogen. Logamnya mengembang kayak spons gitu. Tapi sifat paling penting ditemukan kemudian, aktivitas katalitiknya. Palladium bisa mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi sendiri. Selama ini, palladium cuma jadi barang aneh di laboratorium. Orang-orang pakai di perhiasan, emas putih sering banget ngandung palladium. Di dunia gigi, buat mahkota gigi, di elektronik, kontak dari palladium gak bakal berkarat. Tapi pemakaiannya dikit banget, cuma beberapa ton setahun buat seluruh dunia. Semuanya berubah di tahun 70-an abad 20, waktu aturan lingkungan jadi super ketat. Gas buang mobil ngandung karbon monoksida, oksida nitrogen, sama hidrokarbon yang belum terbakar. Semua itu racun loh. Kota-kota sesak gara-gara smog. Harus ada solusinya. Dan akhirnya ketemu, catalytic converter, alat yang ngubah gas beracun jadi nggak berbahaya. Di dalam casing stainless steel, ada struktur keramik kayak sarang lebah yang dilapisi lapisan tipis banget dari platinum, palladium, sama rhodium. Gas buang yang panas lewat sarang lebah itu. Di permukaan logam kelompok platinum ini terjadi reaksi. Karbon monoksida berubah jadi karbon dioksida, oksida nitrogen jadi nitrogen biasa yang nggak bahaya. Hidrokarbon terbakar habis. Katalis ini ngurangin emisi sampai 95%. Tapi harganya, setiap katalis itu ngandung logam mulia nih. Palladium ternyata cocok banget buat peran ini. Harganya lebih murah dari platinum, tapi lebih efektif dalam mengoksidasi hidrokarbon. Sejak standar emisi Euro dan AS diberlakukan, permintaan palladium langsung meledak. Dari beberapa ton per tahun, produksinya naik jadi 300 ton. Harganya melesat dari $500 per troy ounce di tahun 90-an jadi $3.000 di tahun 2020. Palladium jadi lebih mahal dari emas dan platinum. Mulai deh pencurian catalytic converter. Maling bisa motong catalytic converter dari bawah mobil dalam 5 menit doang, terus jual seharga $200-500. Padahal palladium yang ada di dalamnya harganya lebih mahal lagi. Masalahnya, palladium itu elemen super langka. Di kerak bumi, kandungannya cuma 6/10 miliar %. Ini 30 kali lebih langka dari emas. Total produksi palladium dunia cuma sekitar 200 ton per tahun. Buat perbandingan, emas ditambang 3.000 ton, tembaga 20 juta ton. Palladium nggak punya deposit sendiri. Dia muncul sebagai kandungan sampingan di tambang nikel dan platinum. Sumber utamanya dari Rusia dan Afrika Selatan. % palladium dunia diproduksi di Rusia, terutama di kompleks Norilsk di Siberia.
Norilsk adalah kota di balik lingkaran kutub, salah satu kota paling utara di planet ini. Suhu di musim dingin bisa turun sampai minus 50 derajat. Tapi di bawah tanah ada cadangan biji tembaga nikel yang unik, mengandung platinoid. Biji ditambang dengan kedalaman sampai 1,5 km. Mereka meledakkan batuan, memuat ke truk dam, lalu dibawa ke permukaan. Biji mengandung sekitar 1% nikel, sepersekian persen tembaga, dan cuma beberapa gram per ton platinoid, platinum, palladium, rhodium, iridium. Tapi volume penambangannya gede banget, 20 juta ton biji per tahun. Biji dihancurkan, digiling jadi bubuk halus, diperkaya dengan flotasi. Prosesnya mirip sama pengayaan biji timbal. Hasilnya konsentrat yang mengandung 10-15% nikel dan tembaga, plus kandungan logam mulia yang lebih tinggi. Konsentrat dilebur di tungku raksasa. Hasilnya matte, paduan sulfida nikel, tembaga, dan besi. Di matte inilah semua platinoid terkonsentrasi. Feinstein dikirim ke pabrik metalurgi. Di sana dia dikonversi, ditiup oksigen pada suhu 1200 derajat. Besi dan belerang teroksidasi dan dihilangkan. Hasilnya adalah paduan nikel tembaga kasar yang mengandung platinoid. Paduan ini dilarutkan dalam asam sulfat. Nikel dan tembaga larut. Logam mulia tetap dalam endapan, yang disebut lumpur. Lumpur ini mengandung hingga beberapa persen platinoid. Ini belum palladium, tapi sudah bahan baku yang sangat terkonsentrasi. Lumpur dilarutkan dalam aqua regia, campuran asam yang sama yang digunakan Wollaston. Semua platinoid larut. Sekarang dimulai kimia pemisahan yang super rumit. Dari larutan, secara berurutan diendapkan platinum, palladium, rhodium, iridium, ruthenium, osmium. Setiap logam diendapkan pada pH tertentu dengan reagen tertentu. Prosesnya butuh waktu berminggu-minggu. Hasilnya endapan berbagai garam palladium. Garam-garam ini dipanaskan pada suhu tinggi. Hasilnya palladium spons, bubuk berpori abu-abu. Ini logam yang udah hampir murni, tapi belum produk jadi yang siap dijual. Palladium spons dilebur di tungku induksi dengan atmosfer argon atau vakum. Palladium nggak boleh teroksidasi. Leburan logamnya dituang jadi batangan. Jadinya batang-batang kecil dengan berat dari 100 gram sampai 1 kilogram. Warnanya putih keperakan, dengan nuansa baja tipis. Palladium lebih lunak dibanding platinum. Bisa diolah dengan penggulungan, penempaan, atau ditarik jadi kawat. Titik lebur palladium itu 1554 derajat, lebih rendah dari platinum. Densitasnya 12 gram per sentimeter kubik, lebih ringan dari platinum, tapi tetap aja logam yang super berat. Palladium nggak kusam di udara, nggak bereaksi sama kebanyakan asam. Cuma larut di air aja dan asam nitrat pekat panas, tahan korosi banget. Sifat utamanya aktivitas katalitik. Palladium mempercepat reaksi oksidasi dan reduksi. Di permukaannya, molekul-molekul gas terserap, teraktivasi, bereaksi satu sama lain. Inilah yang bikin palladium jadi nggak tergantikan di katalisator mobil. Seluruh proses dari biji sampai jadi logam butuh waktu berbulan-bulan dan melibatkan puluhan operasi teknologi. Gimana sih cara kerja katalis mobil yang pakai palladium? Bentuknya kayak tong logam gitu, dipasang di sistem knalpot tepat setelah mesin. Di dalamnya ada struktur keramik sarang lebah, literally mirip sarang lebah beneran. Channelnya ada ribuan, total luas permukaannya beberapa meter persegi. Permukaannya dilapisi aluminium oksida, lapisan tipis berpori yang bikin luasnya nambah ratusan kali lipat lagi. Nah, di lapisan ini ditempel palladium, platina, sama rhodium. Total beratnya sekitar 2-7 gram. Palladium dan platina ngubah karbon monoksida sama hidrokarbon jadi karbon dioksida dan air. Rhodium mengubah nitrogen oksida jadi nitrogen biasa. Gas buang yang suhunya 400-800 derajat lewat sarang lebah ini. Di permukaan logam-logam itu terjadi reaksi kimia. Yang keluar, hampir cuma nitrogen murni, karbon dioksida, sama uap air. Efisiensinya sampai 98% loh. Tanpa katalis, mobil bakal ngebuang puluhan gram racun tiap kilometer. Pakai katalis, cuma beberapa gram doang. Mobil penumpang modern itu isinya 3-5 gram palladium. Truk atau SUV bisa sampai 7 gram.
Masalahnya, cadangan palladium itu terbatas dan terus menipis. Deposit yang bisa diakses udah nggak banyak lagi. Kalau dilihat dari kecepatan penambangan sekarang, cadangan yang udah ditemukan cuma bakal bertahan 20-30 tahun ke depan. Harganya naik terus, kelangkaannya makin parah. Produsen mobil lagi nyari pengganti palladium. Sebagian udah mulai beralih ke platinum. Ini juga bisa jadi katalis sih, tapi lebih mahal dan kurang efektif buat mesin bensin. Kalau buat mesin diesel, platinum justru lebih bagus. Sekarang lagi dikembangin juga daur ulang palladium dari katalis bekas. Katalis lama dikumpulin, dihancurin, terus logam kelompok platinumnya diekstrak. Dari daur ulang ini bisa dapat sampai 30% palladium. Ini membantu sih, tapi belum sepenuhnya menyelesaikan masalahnya. Permintaan terus naik. Tiap tahun di dunia itu diproduksi sekitar 90 juta mobil. Mobil listrik emang nggak pakai katalis, tapi porsinya masih dikit banget. Mobil hybrid juga masih butuh palladium. Pasar palladium nggak stabil, harganya bisa loncat dari 2.000 sampai 3.000 dolar per troy ounce. Palladium udah jadi logam strategis yang nentuin banget buat seluruh industri otomotif dan ekologi perkotaan. Jadi gitu, dari biji tambang sedalam 1,5 kilometer di bawah permafrost Siberia yang abadi, melewati berbulan-bulan operasi kimia dan pemisahan super presisi, lahirlah palladium, si adik kecil platinum yang sekarang jadi jagoan utama buat ngebersihin udara. Beberapa gram aja logam keperakan ini yang nyempil di setiap knalpot nyelamatin jutaan nyawa tiap tahunnya. Elemen super langka yang jumlahnya di bumi 30 kali lebih dikit dari emas udah jadi super krusial buat peradaban modern kita sekarang. Ini paradoks banget dari kemajuan teknologi. Makin kita peduli sama lingkungan, makin kita tergantung sama logam-logam langka. Tiap kali lo nyalain mobil, inget ya, di kolong sana ada katalis palladium yang kerja keras, ngubah racun jadi gas yang nggak berbahaya. Logam seharga 40.000 dolar per kilo, bikin udara kota layak buat dihirup. Dari asteroid Pallas sampai katalis mobil, 220 tahun sejarah logam yang akhirnya nemu tujuan hidupnya di perjuangan ekologi. Tapi cadangannya makin menipis, harganya naik terus, dan masa depan palladium masih kabur. Mungkin 20 tahun lagi manusia bakal nemuin penggantinya, atau belajar daur ulang yang lebih efisien, atau beralih ke mobil listrik. Tapi untuk saat ini, palladium itu benang perak tipis yang nyambungin 1 miliar mobil dengan udara bersih. Logam yang tanpa dia, kota-kota besar bakal sesak napas. Pahlawan tersembunyi dari revolusi ekologi yang bersembunyi di setiap knalpot. Bayangin, setiap jam di dunia ini ada satu komponen metal seberat lebih dari 50 ton yang lagi diproduksi. Dan cuma satu kesalahan mikroskopis aja bisa bikin bencana jutaan dolar. Bayangin lagi, crankshaft sepanjang bus yang harus tahan miliaran siklus ledakan ekstrim. Atau blok silinder yang kalau salah setebal rambut manusia aja, langsung ditolak total. Padahal beratnya bertonton bro. Tapi nih rahasia, gimana caranya para engineer bisa dapetin akurasi level mikron pas mereka ngerjain part yang lebih berat dari tank? Apa sih yang terjadi di ruang rahasia quality control itu, di mana komputer ngukur ribuan titik dan bisa ngestop semua proses kapan aja? Dan yang paling penting, tonton sampai habis, karena gue bakal tunjukin operasi final yang kalau sampai gagal dikit aja, berbulan-bulan kerja langsung jadi rongsokan. Ini produksi yang tiap milimeternya nentuin hidup matinya mesin. Siap ngintip ke dalamnya? Yang pertama bikin takjub di pabrik ini tuh skala produksinya. Lupain deh mesin mobil biasa. Nih, contohnya blok silinder. Beratnya bisa sampai puluhan ton loh. Ini bukan cuma hasil cor biasa, tapi karya seni pengecoran yang rumit banget, berlapis-lapis. Butuh baja atau besi cor spesial yang tahan beban gila, suhu dan tekanan ekstrim. Nah, ini dia poros engkol. Di mesin-mesin gede, panjangnya bisa kayak bus kecil, dan beratnya juga segitu. Komponen ini yang paling krusial sih. Dia harus nahan kekuatan ledakan dari pembakaran bahan bakar, terus diubah jadi gerakan putar. Bahan bakunya sering datang dalam bentuk tempa yang masif, di mana setiap kilogram logamnya udah punya cerita sendiri. Prosesnya dimulai dari kontrol penerimaan. Para ahli ngecek komposisi kimianya, memastikan nggak ada cacat internal pakai ultrasonik sama mesin ronsen. Soalnya cacat kecil aja yang tersembunyi di komponen sebesar ini bisa bikin bencana pas dipakai. Ini kayak medical check up buat si raksasa baja.
Cuma setelah pemeriksaan menyeluruh, bahan mentah ini baru dapat izin masuk ke area pemesinan. Buat mindahin bahan-bahan ini, butuh tenaga yang nggak main-main loh. Makanya pabrik ini dilengkapi sama kren jembatan super kuat yang bisa ngangkat beban yang beratnya melebihi kebanyakan mesin biasa. Pasang komponen ke mesin pemroses, itu operasi presisi banget nih. Butuh kerja sama tim dan pengalaman. Ini langkah pertama mengubah logam jadi kekuatan. Sekarang kita masuk ke jantungnya pabrik, zona pemrosesan blok silinder. Di tempat ini, pemesinan multisumbu jadi raja. Di depan lo, mesin Fries Portal. Ukurannya lebih mirip rumah kecil daripada mesin. Spindlenya yang dilengkapi mata potong super keras bisa ngebuang sampai beberapa ratus kilo logam per jam. Operasi pertama, pemesinan kasar. Tujuannya, ngilangin kelebihan material, buang cacat permukaan dari pengecoran, dan kasih bentuk geometri dasar ke komponen. Kecepatan dan agresivitas pemotongannya di sini bener-bener bikin takjub. Percikan serpihan panas yang berterbangan itu nunjukin seberapa gede energi yang dibutuhin buat transformasi ini. Tapi keajaiban sesungguhnya baru dimulai setelah ini, di tahap finishing. Ingat kan kita bahas soal presisi? Buat mesin diesel, geometri silinder yang sempurna itu super krusial banget. Ini tercapai berkat proses boring dan honing. Boring itu prosesnya ngebentuk lubang silinder dengan akurasi tingkat mikron loh. Kesalahan sedikit aja dalam geometri bakal bikin keausan nggak merata, kehilangan kompresi, dan ujung-ujungnya mesin rusak total. Nah, honing itu sentuhan finalnya. Alat khusus dengan batu abrasif ini nyiptain mikrorelief di permukaan dalam silinder, yang biasa disebut pola jaring. Pola jaring ini penting banget buat nahan oli dan memastikan pelumasan ring piston berjalan sempurna. Ini literally penghalusan di tingkat molekul yang ngebuat mesin bisa bertahan sampai puluhan tahun. Mesin-mesin ini bekerja dengan kontrol suhu yang super ketat. Fluktuasi suhu sedikit aja bisa bikin komponen yang beratnya berton-ton ini mengalami deformasi termal, dan artinya akurasinya langsung hilang. Makanya di workshop ini iklim mikronya dijaga stabil terus, dan proses pengerjaannya bisa berlangsung berhari-hari. Di depan kita nih ada pahlawan berikutnya, poros engkol. Komponen ini bekerja dalam kondisi paling ekstrim banget. Dia harus punya kekuatan yang luar biasa, plus keseimbangan yang sempurna. Pembuatannya itu beneran sebuah mahakarya teknik. Awalnya, pengerjaan awal pada jurnal. Di mesin bubut Fries khusus dengan kontrol numerik terprogram, jurnal batang penghubung dan jurnal utama dibentuk. Mengingat berat dan panjang poros ini, di sini dipakai sistem penyangga unik yang mencegah lenturan dan getaran selama proses pengerjaan. Tahap krusial, penggerindaan. Jurnal poros harus punya tingkat kekasaran minimal, soalnya di bagian inilah terjadi gesekan dengan bantalan. Makin mulus permukaannya, makin kecil gesekannya, dan makin awet tuh mesinnya. Makanya dipakai mesin gerinda silindris khusus yang sensornya super sensitif. Nah, sekarang yang paling penting nih, perlakuan panas dan penguatan permukaan. Abis digiling, bagian leher poros ini dikuatin pakai pengerasan induksi atau nitriding. Fungsinya apa? Ini bikin lapisan super keras dan tahan aus di permukaan lehernya, tapi bagian dalam porosnya tetap kuat dan lentur. Ini penting banget supaya poros bisa tahan miliaran siklus beban. Ibaratnya kayak baju besi buat bagian paling vital di mesin. Tahap terakhir, balancing. Mengingat masanya gede banget, sedikit aja nggak seimbang bisa hancurin mesinnya. Makanya tiap crankshaft harus lewat balancing dinamis. Kalau mesinnya ngedeteksi penyimpangan, beban khusus atau lubang ditambahin atau dikurangi di bagian flywheelnya, sampai porosnya benar-benar seimbang sempurna. Ini kayak tunin biola, cuma bedanya yang kita dapetin bukan musik, tapi harmoni rotasi dan power yang pas banget. Gimana caranya bisa sepresisi itu padahal kerjanya sama mesin-mesin gede gitu? Jawabannya ada di alat dan kontrol kualitas. Alatnya sendiri itu produk teknologi tinggi loh,
Setiap pahat, setiap mata pisau dilengkapin sama pelat dari campuran logam super keras atau bahkan berlian sintetis. Mereka harus tahan sama suhu dan tekanan pemotongan yang gila-gilaan. Berkat lapisan khusus, umur alat-alat ini jadi lebih panjang dan kualitas pengerjaannya tetap tinggi terus. Di ruang peralatan khusus, kondisi mereka dipantau terus, diasah ulang dan diganti kalau perlu. Tapi yang paling penting nih, kontrol kualitas. Setiap habis operasi penting, komponen harus diukur dengan teliti banget. Kita dibantu sama mesin pengukur koordinat. Mesin-mesin ini yang dilengkapin prop super presisi dan scanner laser bisa mengukur sampai ribuan titik di permukaan komponen dengan akurasi sampai beberapa mikrometer. Mereka bikin peta 3D dari komponen itu dan bandingin sama model komputer yang sempurna. Kalau selisihnya melebihi toleransi, prosesnya langsung dihentiin dan komponennya dikembalikan buat diperbaiki, atau kasus terburuk langsung dibuang. Nggak ada satupun komponen yang keluar dari pabrik sampai komputer kasih lampu hijau kalau akurasinya udah sempurna. Nah, pas semua komponen, blok mesin, kruk as, kepala silinder, batang penghubung, udah lolos kontrol ketat dan mencapai akurasi sempurna, mereka siap buat tahap akhir, perakitan. Ini udah beda bengkel nih, di sini kebersihannya steril banget. Ngerakit mesin kayak gini prosesnya nggak kalah presisi sama proses pengerjaan komponennya. Semua bagian dicuci bersih, bahkan sisa-sisa serpihan dan kotoran yang mikroskopis juga dihilangkan. Para spesialis pakai kunci torsi buat ngencengin ribuan baut dengan momen yang udah ditentuin secara detail. Kesalahan dalam ngencengin kepala silinder misalnya, bisa bikin gasket bocor dan mesinnya rusak total. Setiap tahap perakitan dicatat dan dikontrol sama sistem elektronik. Nggak ada satu baut pun yang bakal dikencengin tanpa konfirmasi dari komputer. Abis dirakit, mesinnya langsung dikirim ke tempat uji coba. Di sini, mesinnya dinyalain dan pelan-pelan dinaikin ke mode kerja penuh. Sensor-sensor ngukur suhu, tekanan oli, getaran, sama tenaganya. Kalau ada yang nggak normal dikit aja, langsung mesinnya dibalikin buat diperbaiki. Baru setelah lulus semua tes, mesinnya dapat sertifikat kualitas. Mesin gede banget ini dipasang di kapal laut, lokomotif, truk tambang raksasa, sama pembangkit listrik. Satu mesin kayak gini bisa jalan puluhan tahun, ngasih tenaga ribuan tenaga kuda. Dan di balik setiap jam kerjanya yang sempurna itu, ada berbulan-bulan kerja keras dari para insinyur, operator mesin, sama quality control. Produksi mesin-mesin kayak gini tuh puncaknya teknik permesinan, di mana metalurgi, mekanik presisi, sama teknologi komputer ketemu jadi satu. Nah gitu deh, dari potongan baja bertonton yang dilewatin proses pengerjaan kasar dan halus, digosok dengan tingkat presisi sampai mikron lewat honing, dikerasin, dibalance, dirakit di ruang steril, terus diuji ketat banget. Akhirnya lahir deh, mesin yang bisa jalan miliaran siklus tanpa masalah sama sekali. Ini cerita tentang gimana manusia belajar bikin jantung baja buat mesin-mesin paling gede di planet ini. Setiap crankshaft, setiap blok silinder, itu semua kayak simfoni pemikiran engineering, di mana salah satu mikron aja artinya gagal total, tapi kalau berhasil artinya puluhan tahun kerja tanpa masalah. Waktu lo lihat kapal gede nyebrangin samudra, atau lokomotif narik ribuan ton barang, ingat, di jantungnya ada mesin yang setiap detailnya udah dilewatin tangan para master dan dicek sama komputer. Ini bukan cuma logam biasa, ini wujud nyata dari obsesi manusia buat kesempurnaan, di mana presisi diukur dalam mikron dan keandalan diukur dalam puluhan tahun pelayanan yang impeccable.